Kembali lagi di Pandir Channel di segmen cerita horor. Baik, kali ini kita akan bercerita horor ya, atau membacakan cerita. Iya, kita bacakan cerita nih. Dari salah seorang yang bercerita atau sharing aja sih. Ya, kayak Gitu ya. Oke, kita langsung aja kita baca ke ceritanya. Jadi pada tahun 2018 ada seorang wanita. Dia salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Cimahi, asal dari kota Karawang. Jawa Barat ya? Ya. Jadi dia harus ngekos lah gitu, karena nggak mungkin bolak-balik dari Karawang ke Cimahi, jadi dia harus ngekos di Cimahi. Nah, di tempat kos itulah dia mengalami beberapa kejadian mistis di hidupnya. Sering ya ini cerita mistis di kos-kos nih, sering ya, lumayan sering ya. Iya, sering banget nih yang orang bercerita di kos-kos gitu ya. Kos. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, ini saya gambarkan dulu denah kosnya seperti yang ini. Oke. Kebetulan dia di kosnya tersebut dapat nomor kamar itu nomor 3. Jadi dia di sana itu ngekos bersama temannya 3 orang. Kondisinya di kosnya itu posisinya ada 2 lantai, gabung sama pavilion. Dia ngekos bersama 3 temannya tadi, kita sebut saja A, B, dan C. Mereka di kamar nomor 1 dan nomor 4. Ketika itu sudah pukul 10 malam. Karena si mbak ini sudah siap untuk tidur, jadi hanya menyalakan lampu tidur yang kondisinya ya remang-remang ya. Sedikit gelap gitu ya? Jadi nggak terlalu terang seperti biasanya. Jadi remang-remang. Dia di situ masih bermain game, masih enjoy karena di kamar nomor 8 itu masih cukup banyak orang. Ya kenapa dia tahu masih cukup banyak orang? Karena di sana kondisinya kamarnya itu berdempetan ya. Maksudnya langsung dengan jadi satu temboknya gitu ya? Ya, jadi masih terdengar dinding antar dinding. Ya ada pantulan suara lah ya. Benar, masih ada suara-suara orang ketawa gitu. Jadi kondisi kamarnya ini, setiap kamar itu memiliki jendela yang menghadap ke lorong. Jadi kondisinya itu kos-kosannya bentuk lorong, dia hadap gitu. Hadap. Oh, jadi berhadap-hadapan loh. Ya, jadi berhadap-hadapan. Dia menghadap lorong gitu. Nah, kebetulan jendela di kamar si mbaknya ini itu sudah ditutup. Tapi tiba-tiba seperti ada bayangan yang lewat dengan cepat dan berhenti tepat di depan kamar si mbaknya ini. Setelah dia berhenti, tiba-tiba ada yang membisikkan ke telinganya. Suaranya kurang jelas ya. Maksudnya seperti apa di sini dijelaskannya? Ya posisi bayangan itu ada di depan kamarnya dia. Dibarengi dengan suara bisikan di telinganya. Kaget dong si mbaknya ini. Buru-buru tarik selimut dan tidur positive thinking aja. Dia mungkin nyuruh tidur gitu. Ya, makanya udah tidur aja. Ya tidur aja. Singkatnya pada saat itu dia dan teman-temannya memanggil ibu-ibu tukang pijat ke kosan. Karena merasa tidak enak badan, akhirnya kita kumpul di kamar si mbaknya ini. Tapi ibu ini ngomong ngalur ngidul banget gitu. Jadi dari ujung maksudnya ngalur ngidul kan dari dari kemana-mana gitu. Maksudnya sudah jauh gitu. Udah keliling lah. Ya. Jadi bilang kalau anak gadis jangan makan sate malam Rabu lah dan lain-lain. BTW kata si mbaknya ini dia punya 2 teman memiliki kemampuan lebih gitu. Dia bisa kemampuan lebih ya dalam artian bisa merasakan gitu sesuatu yang supernatural ya. Ya, selesai dipijit sama teman dipijit si teman ini itu langsung balik ke kamarnya masing-masing dan ada yang pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba kamar temannya si mbaknya ini yang nomor 4 ini bau busuk. Bener-bener baunya kayak telur busuk gitu. Iya. Jadi tapi yang cium ini hanya 3 orang ya dari 7 orang gitu. Dari 7 orang yang ada di sana itu cuma 3 orang gitu. Jadi aneh dong. Harusnya bisa kecium semua. Dari 7 orang itu cuma 3 gitu. Jadi yang 4-nya ini tidak mencium gitu. Nah, si A ini salah satu yang memiliki kemampuan untuk melihat itu gitu. Singkat cerita dia komunikasilah dengan, katanya ada sesosok
perempuan bawaan si ibu pijat itu. Oh. Nah, si bawaan itu dan disimpan di kamar temannya. Nah, di kamar temannya itu tadi yang di nomor 4 itu disimpan di situ katanya. Entah apalah tujuannya. Biasalah ya ngomong-ngomong basa-basi si temannya ini tadi habis itu pergi gitu. Iya. Nah, lanjut ini ada cerita ketiganya juga di kos yang sama ketika dia si mbaknya ini sudah pindah ke pavilion, cuman beda pintu ya. Iya, beda pintu. Beda pintu dengan kosannya. Itu pintu nyambung ke daerah kamar mandi kosan yang pertama. Yang pertama tadi. Nah, sekarang si mbaknya ini ada di kamar nomor 1. Itu yang tadinya kan nomor 3. Nomor 3 ya. Pindah waktu itu hari Minggu dan aku baru sampai di Cimahi pukul 9 malam. Ini posisinya dari Karawang. Dari Karawang. Karena capek, jadi aku tanpa ngobrol-ngobrol langsung masuk ke kamar dan tidur. Besoknya aku bangun sekalian bangunin teman-teman dengan keadaan aneh. Kok mereka bertiga tidur di kamar nomor 2 ya? Tapi tanpa pikir panjang aku langsung mandi siap-siap ngampus. Ternyata selama belajar mereka seperti nutupin sesuatu. Kebetulan si mbaknya ini itu cukup penakut di antara mereka teman-temannya gitu. Singkat cerita akhirnya mereka cerita apa yang terjadi malam itu. Jadi si A ini lagi tidur di kamar nomor 3 sambil nonton TV. Tiba-tiba punggungnya ada yang ngebelai atau bentuk. Ya. Terasa sentuhan. Ya ada sentuhan gitu. Nah ini di kamar nomor 3, di kamar yang sebelumnya ya. Kamar yang sebelumnya. Gitu. Jadi dia keluar lihat ke arah ruang santai, ke dapur, terus ke kamar nomor 2. Kebetulan si B ini belum tidur. Jadi mereka ngobrol sebentar. Kebiasaan mereka itu tidur nggak pernah nutup pintu kamar. Nah si A dan si C sudah tidur, tinggal si B masih main HP. Tiba-tiba ada bayangan putih jalan ke depan lorong kamar mereka dan ngikutin persis gerak si A. Jadi si A ini gerak-geriknya diikuti di setiap geraknya. Dan diakhiri dengan nongol di kamar nomor 2. Itu si B langsung kayak ketindihan. Dia nggak bisa nutup mata dan nggak bisa gerak. Tapi perlahan hilang si mbak itu dari si mbak yang menindihin ini ya. Si mbak itu dari hantunya ya. Kita sebut si hantunya ini yang menindihin itu dari hadapan muka si temannya yang namanya B ini. Nggak kebayang ya Allah. BTW pacar si B ini ternyata memiliki kelebihan juga. Jadi semenjak kejadian itu pacar si B sering mengunjungi kita, kadang nginep. Nginep ini maksudnya Tanda kutip ya. Ini dia sudah mendisklaimer juga. Ini nginepnya juga dia tidurnya di ruang santai. Jadi nggak di kamar tidur. Nggak satu kamar gitu kan. Satu kamar gitu. Oke. Setelah kejadian itu pacar si B pernah dimimpiin dikejar oleh mbak-mbak berbaju putih dan dicakar-cakar, tapi pas bangun tidur bener-bener punggung dia ada bekas cakaran. Jadi ada bekas cakaran. Puncak kejadiannya itu pada tahun 2020. Ketika tahun 2020 itu kan pada pandemi ya, COVID. Jadi pandemi COVID melanda di Indonesia, itu baru masuk di Indonesia dan lockdown dan kita semua harus belajar dari rumah gitu. Otomatis kosan itu kosong banget ya, maksudnya nggak ada siapa-siapa di sana gitu, kosong banget. Akhirnya si mbaknya ini balik ke Cimahi itu bulan Juli atau Agustus gitu, sekitaran Juli Agustus, buat lanjutin bikin proposal penelitian bareng teman-temannya. Rasanya campur aduk buat balik ke kosan itu gitu, karena dia sudah mengalami udah trauma kan, untuk balik ke sana gitu agak takut-takut gitu. Agak rasa berat. Jadi si mbaknya ini orang pertama yang datang ke kosan itu sendirian. Sebelum yang lainnya ya penghuninya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa walau semalaman sendirian gitu. Selang beberapa minggu dia dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proposal di kosan. Kali ini mereka ngerjainnya itu berlima di kamarnya si mbaknya ini. Jadi sengaja rame-rame lagi ya. Rame dan ngerjainnya proposalnya gitu. Entah kenapa ya selama mengerjakan proposal kali ini kok ada ruang atas berisik banget gitu, kayak kosan aku 2 tingkat. Di atas itu seperti suara barang bergeser, suara barang jatuh, pokoknya ribut banget. Tapi aku tetap positive thinking, oh mungkin anak kos yang lain udah balik atau si penjaga kos.
Tapi malam itu semua berjalan lancar walau lantai 2 ribut. Tapi semua berubah ketika temanku bercerita. Ya, aku bilang kan ada 2 temanku yang memiliki kelebihan, si A dan B ya nih. Si A dan si B. Si B ini dia bercerita ketika malam itu suara ribut-ribut di atas, yaitu kerjaan mereka yang tidak kasat mata. Jadi di sini kerjaannya makhluk-makhluk halus yang sering mengganggu itu pada ngumpul karena sudah lama sekali ya lama nggak ada penghuninya ya. Jadi mereka pada satu waktu gabung lagi. Ya, benar. Jadi ada aktivitas di atas kan. Gitu. Padahal di atas itu belum ada siapa-siapa, masih kosong, masih kosong yang isi yang di bawah. Benar. Nah, ini kita lanjut lagi. Mungkin karena sudah ditinggal lama tadi ya, dan dia juga cerita di lorong pavilion kami itu ada sosok wujud tinggi besar dan kayang, bentuk dia posisinya kayang. Posisi kayang. Wow. Tinggi besar, kayang itu gimana? Ngerti pokoknya kayang aja gitu. Jadi kayang gitu ya. Kita mencoba mungkin kayak di hantu-hantu Jepang gitu ya, kayang gitu. Ya Allah, ini kata mbaknya sih, ya Allah aku mau percaya atau enggak percaya ya bingung. Dia itu menggesek-gesekkan kukunya ke lantai. Setelah kejadian itu, si mbaknya ini balik ke kos dengan keadaan campur aduk. Pas mbaknya ini selesaiin proposal, pas temannya sekosannya pada pulang tinggal dia sendiri, dari sore si mbaknya ini nggak berani buat balik ke kosan, minta teman buat muter-muter pergi, tapi yang penting nggak pulang ke kosan duluan gitu. Tapi akhirnya jam 10 malam aku mesti ambil barang-barang buat nginep di kosan temanku yang lain. Ya Allah, rasanya itu katanya campur aduk, takut banget di dalam hati, cuman bisa ngomong please jangan ganggu gue. Ya Parno, gue cuman sebentar di sini. Ya Parno duluan gitu, ngewanti-wanti gitu. Barangkali dia bisa dengar suara hatinya sebenarnya ya. Jadi dia setelah dia ngambil barang-barang tuh terasa pelan banget gerakan, jadi kayak lambat banget, padahal kan barangnya nggak banyak ya. Dia pun cuman bisa tatap-tatapan aja nih sama temannya tadi. Temannya, jadi saling mandang aja dia sama teman-temannya gitu. Seketika itu ada suara benda itu bergeser gitu. Bendanya jatuh dari lantai 2. Ada lagi tapi akhirnya bisa kemas-kemas barang dan pergi dari kosan tersebut. Jadi ada barang-barang tuh yang jatuh dan bergeser dari lantai 2. Ada suara-suara gitu ya. Ada suara-suara. Dia tapi nggak peduliin ya, tetap aja fokus pada tujuan utamanya itu kemas-kemas. Biar makin cepat makin selesai kan, cepat selesai kan cepat juga dia baliknya gitu. Jadi begitu dia ceritanya langsung dia pergi bareng sama temannya. Nah ini ada juga nih sambungannya, dia ternyata tuh dari yang cerita pertama tadi si mbaknya ini itu bercerita bahwa katanya si temannya si A ini itu memang sering ada sosok mbak-mbak yang mondar-mandir di lorong kosannya tersebut. Tadi, Kenapa dia seolah diem tapi suaranya doang yang ada nih, katanya si A ini temannya. Ini udah membatasi kamar kami dengan beberapa doa gitu. Jadi dia kayak pagerin lah gitu untuk ya bahasa kita kan magerin gitu ya, untuk biar nggak diganggu gitu. Jadi dia cuman kayak mondar-mandir doang gitu dengan ada suara-suara. Nggak sampai masuk ke kamar ya? Iya, nggak sampai masuk ke kamar. Jadi ketika dia cerita nih sama mbaknya ini, cerita ke teman SMA-nya, mereka berdua itu jam 8 malam baru masuk ke tol Baros. Dibuat kaget karena sosok tersebut malah nangkring di jok belakang mobilnya mereka. Malah ikut. Iya, jadi malah ikut di mobil. Sosoknya yang mbak-mbak ini itu ngikut gitu di belakang gitu sampai mereka mau pulang gitu kan, masuk ke jalan tol gitu. Merasa terpanggil mungkin ya katanya karena mungkin seru gitu berteman dengan mereka atau masa nyaman dengan seperti itu gitu. Dan sosok mbak-mbak ini adalah penunggu kamar mandi di kamar nomor 4 sebenarnya. Gitu. Maka dari itu si mbaknya ini, si mbak yang pertama ini yang bercerita ini itu diwanti-wanti untuk membersihkan sampai sangat bersih bekas pembalut datang bulan. Dan untung sosok kuyang di pavilion itu kabarnya dari lantai 3. Ya sebenarnya ada 3 lantai, tapi lantai 3 ini
untuk jemuran aja sih, maksudnya bukan untuk tinggal gitu ya. Jadi untuk jemuran anak-anak kos yang ada di sana lah, selama dia berpikir ya selama mereka saling menghargain sesama makhluk itu ciptaannya Tuhan ya, mungkin tidak saling mengganggu gitu dan tetap jalan masalah, aja flow gitu dengan mengalir gitu ya. Ini ceritanya sih, sedikit cerita dari mbak-mbak mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Cirebon tadi. Cirebon ya. Cimahi. Aduh salah lagi. Cimahi. Jadi pesan moralnya di sini apa Mas Saad? Buat teman-teman yang kos yang perempuan. Ya kalau lihat dari teman-teman ya, maksudnya dari teman-teman yang ngekos dimanapun itu ya harus permisi dulu kali ya, misalnya kita setiap masuk ke tempat di sana gitu. Menjaga kebersihan tadi ya. Menjaga kebersihan, terus rajin ibadah juga ya. Wah, terserah mau agama apapun yang kalian percayain, yang penting rajin ibadah di tempat yang kalian tinggalin. Membersihkan juga apapun itu, jangan kotor ya, kasihan juga ya orang lain ya, maksudnya. Benar. Kotor ini kan nggak cuman makhluk lain juga yang makhluk manusia juga terganggu gitu ya. Benar. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oh iya, jadi iman ini bersih-bersih. Iman tidur di rumahnya nih Mas. Ya gitu sih, kita ceritanya ini ya sebenarnya si mbaknya ini pengen sharing, dia ada 3 kejadian aneh ya tadi. 3 kejadian aneh itu yang pertama itu adalah sosok yang tiba-tiba muncul gitu. Ada suara tiba-tiba muncul di depannya dia terus dibisikin tadi kan. Itu. Yang kedua itu tadi yang apa ya Mas Robi? Ketindihan tadi ya? Iya. Iya ketindihan. Yang terakhir tadi Mas Robi nyangka nggak kalau misalnya penunggunya itu ngikutin sampai di mobil gitu? Nah, itu luar biasa sih itu, bisa sampai ngikut Saya masih ke rumah itu. bingung ya itu sampai jauh banget. Makanya tuh agak sedikit baru dengar sih dia bisa ngikut sampai di mobil, tapi pengalaman orang ya Mas Robi ya, Mas Saad ya. Kita juga nggak pernah tahu kan gitu. Siapa tahu nyangkut gitu kan, ngikut. Ada yang bajunya kejepit. Iya. Bener. Dada. Merinding dada. Ya maksudnya belum ada sesuatu hal yang dituntaskan atau memang dia tertarik sama berteman gitu ya. Ya kan dari cerita tadi ya berteman Mas Robi ya. Karena kan mereka sering kumpul dengan teman-teman, rasa ramai gitu kan, rasa seru ya, mereka mau ikut aja gitu. Mungkin hatinya berpikir, wah ini circle kayaknya rame nih. Oke deh. Oke, mungkin itu aja dari Mas Robi ya. Oke. Ini dari cerita kita. Untuk teman-teman sendiri yang penonton Pandir Channel di segmen cerita horor bisa mau sharing itu bisa share ke kita, bisa melalui email ya Mas Robi ya, bisa melalui email atau komentar atau DM di IG juga bisa ya, nanti bisa share aja gitu, kita akan bacakan cerita kalian. Siapa tahu gitu ada yang belum bisa diceritakan di publik atau di sekitarnya ya, maksudnya orang-orang di sekitarnya teman-teman di sini belum bisa nerima atau tidak percaya dengan apa yang diceritakan, monggo di-share aja ke kita, nanti kita bacakan, kita ceritakan di sini. Oke. Jangan lupa like dan subscribe Pandir Channel.